Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Berhubung Bu Lilik masih ada perlu, jadi untuk materi IPA selanjutnya kita lanjutkan dengan bab 2. Bisa kalian lihat di buku paket kalian, silakan dibuka buku paketnya. Ada di halaman 32. Ini ya, buku paketnya. Silakan ada di halaman 32. Buku paket dibuka, kemudian disiapkan juga ada di LKS. Ini halaman 21. LKS-nya halaman 21. Dan disiapkan juga buku catatannya. Nanti apa yang saya sampaikan, jika memang merasa perlu untuk dicatat, silakan langsung dicatat. Baik anak-anak, kita mulai. Kalau kemarin di bab 1 kalian diberi materi tentang sistem gerak yang berhubungan dengan peralatan gerak atau organ-organ gerak meliputi tulang, otot, sendi, dan lain-lain. Sekarang kita berbicara tentang gerak itu mengakibatkan apa, gitu ya. Jadi di halaman 2 yang tertulis di situ, halaman 20 bab 2, yaitu dengan judul bab di LKS ya, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha yang pertama yaitu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Saya akan memberikan catatan di layar kalian, saya tulis di layar kalian ya. Jadi usaha begitu adalah hasil kali dari gaya dan perpindahan. Nah, begini. Kita bahas satu persatu. Gaya dulu itu apa? Gaya itu bukan kakean gaya, gitu ya. Gaya itu bukan modis, bukan bagaimana tren berbusana, bukan. Yang dimaksud gaya di sini yaitu adalah kemampuan dorongan atau tarikan yang mengakibatkan benda itu bergerak. Jadi misal ada sebuah benda berhenti, meja misalkan. Meja itu berhenti, kemudian kamu beri gaya sebuah dorongan. Meja itu kamu dorong. Maka apa yang terjadi dengan meja itu? Meja itu bergerak. Nah, dorongan yang kamu berikan itu namanya gaya. Sebaliknya, tidak didorong Pak, tapi ditarik. Meja itu diam, kemudian kamu tarik mendekat ke kamu. Apa yang terjadi dengan mejanya? Bergerak. Lah, gerakan meja akibat tarikanmu, tarikan sampean itu namanya gaya. Gitu ya. Jadi kalau dibuat pengertian, gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengakibatkan sebuah benda atau sebuah objek itu bergerak. Nah, gini. Itu tentang gaya. Sekarang perpindahan. Apa itu perpindahan? Nah, itu tadi. Sebuah gaya mengakibatkan meja bergerak. Meja yang tadinya diam sampean dorong, kemudian meja itu bergerak. Dorongan sampean namanya gaya. Lah, dari tempat semula bergeser ke satu tempat, ke satu titik akibat dorongan sampean itu tadi namanya perpindahan. Jadi dari titik yang satu, dari titik awal meja itu di awal, kemudian sampean dorong sejauh 1 meter. Lah 1 meter itu namanya perpindahan. Perpindahan objek, perpindahan benda akibat dari gaya yang sampean berikan. Tadinya mejanya jauh, kemudian sampean tarik, akhirnya mejanya mendekat. Perpindahan dari jarak yang jauh ke jarak yang dekat itu disebutnya dengan perpindahan akibat dari gaya yang sampean berikan, gitu ya. Jadi kalau bisa saya berikan keterangan di sini, perpindahan adalah jarak dari tempat semula atau titik semula, begitu ya, titik semula ke titik akhir. Nah, begini.
ke titik akhir. Jadi satu meja awalnya di sini, kemudian saya dorong. Awalnya di sini nih, kemudian saya dorong. Nah di sini ini jaraknya berapa dari awal hingga akhir ini? Jaraknya berapa? Itu namanya perpindahan. Gitu. Dalam LKS kalian dan juga di buku paket kalian tertulis bahwa usaha itu simbolnya adalah W besar, simbol atau sama dengan W besar. Kalau kita sudah ngomong masalah fisika atau rumus, maka semuanya harus disimbolkan. Nah, simbol-simbol ini yang sampean harus hafalkan. Usaha simbolnya W besar ya. Kemudian gaya itu simbolnya adalah F besar. Sedangkan perpindahan itu simbolnya adalah S-nya S kecil. Kembali ke pengertian awal tadi di sini, usaha adalah hasil kali dari gaya dan perpindahan. Berarti kalau ditulis secara rumus, W sama dengan hasil kali gaya dan perpindahan, berarti F dikali S. Nah, sekarang menulis kalinya pakai titik ya. F titik S itu kita membacanya F dikali S. Gitu. Ada juga kita sebut lagi, oke di sini dulu paham ya. Kalau nggak paham bisa langsung ditulis di kolom komentar atau di kolom forum. Nanti kita bahas di chat forum. Ini rumus yang pertama yang sudah saya berikan. Ada rumus W sama dengan F kali S. W sama dengan F kali S itu apa? Rumusnya usaha. Usaha adalah hasil kali dari gaya dan perpindahan. Itu. Kita lanjut sekarang, ada namanya resultan gaya. Resultan gaya. Nah, kalau tadi sudah tahu ya gaya. Coba apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menghasilkan atau yang mengakibatkan sebuah objek bergerak. Sekarang resultan gaya. Resultan adalah jumlah. Nah, jumlah. Jadi kalau resultan gaya ya berarti jumlah gaya, gitu ya. Resultan gaya adalah jumlah gaya atau jumlah total gaya. Jumlah total gaya. Itu namanya resultan gaya. Misal begini, misal ada lemari. Ada lemari ya, di sini ada lemari. Kemudian dari sisi kanannya ada dua orang anak yang mendorong ke sini, yang mendorong ke kiri berarti ya. Yang anak pertama mempunyai gaya 10, sedangkan anak yang kedua mempunyai gaya 5. Maka total gaya yang mengenai lemari itu berapa? Ya tinggal 10 tambah 5, total gayanya 15. Begitu saja. Jadi misalkan begini, saya gambarkan di sini ya. Misal ada lemari. Lah ini lemari. Terus ada satu anak mendorong dari sini. Nah, mendorong dari sini. Tambah lagi satu anak mendorong dari sini. Nah, ada dua anak di sini. Yang ini kekuatannya 5, yang ini kekuatannya 10. Maka resultan gaya yang mengenai lemari ini sebesar 15. Tahu dari mana? Ya ini. Ada anak mendorong 5, ada anak mendorong 10. Jadi kekuatan atau gaya yang diterima oleh lemari ini sebesar 15. Gitu. Pertanyaannya sekarang begini, Pak, kalau ada anak yang di sini, yang dari kiri ini mendorong bagaimana? Nah, kita coba ya. Saya gambarkan ilustrasinya begini. Ada satu anak mendorong dari sini. Lah, dorong-dorongan ini ya. Lemarinya di tengah. Ada dua anak dorong di sini, ini kekuatannya 5, ini kekuatannya 10. Satu anak lagi mendorong dari arah sebaliknya, kekuatannya 8. Nah, ini 8. Berapa resultan gaya atau total gaya yang dikenakan pada lemari ini? Ya ini ditambah ini karena satu arah, dikurangi dengan ini yang arahnya berbeda ini. Jadi tadi 5 tambah 10, 15 dikurangi 8
yang arah berbeda ini, berarti 15 dikurangi 8, jawabannya 7. Begitu saja resultan gaya itu. Tinggal menambahkan gaya-gaya yang mempunyai arah sama dikurangi dengan gaya-gaya yang mempunyai arah berbeda. Begitu. Nanti jawabannya, soalnya seperti ini itu jawabannya begini. Pertanyaannya misalnya ini, berapakah gaya yang dikenai pada lemari dan ke arah mana lemari itu bergerak? Karena kuat yang ini, karena kuat yang dari arah kiri ke kanan ini, maka bergeraknya nanti jawabannya begini, 7 Newton bergerak ke arah kanan. Nah, gitu. Jadi contoh soal di resultan gaya nanti seperti itu. Tinggal menjumlahkan gaya-gaya yang mempunyai arah sama dikurangi dengan gaya-gaya yang mempunyai arah berbeda. Begitu saja. Itu namanya resultan gaya. Oke. Sekarang kita coba di halaman 21. Ada contoh soal di situ. Coba perhatikan di situ. Ada contoh soal berbunyi begini. Benda bermasa. Oh, sebentar. Ini F-nya belum ada rumusnya ya. Sama sudah diberi rumus sama Bu Lili apa belum ya? Rumusnya begini. Sebelum kita masuk ke usaha yang hasil kali dari gaya dan perpindahan, F, apa tadi F? Gaya, gitu ya. F itu adalah, atau saya tulis dulu, gaya adalah begitu. Gaya adalah hasil kali, gaya sendiri nih ya. Kalau tadi usaha, sekarang gaya itu adalah hasil kali massa dan gravitasi. Nah, ini ketemu. Gaya itu adalah hasil kali massa dan gravitasi. Kita kupas lagi. Massa itu apa? Massa adalah berat benda boleh. Kalau kita biasanya beli beras misalkan, beli beras 1 kilogram, itu kita nyebutnya beras bermassa 1 kilogram. Jadi massa itu ya berat itu boleh. Jadi secara umum kita menyebutnya berat, tapi sebenarnya secara fisika kita harusnya menyebutnya massa. Beli beras dengan massa 1 kilogram gitu. Harusnya menyebutnya begitu, karena satuan kilogram itu punyanya massa, bukan punyanya berat. Gitu ya. Massa itu secara umum, nah gini aja. Secara umum kita sebut dengan berat. Sebenarnya bukan berat, sebenarnya massa itu, massa. Gravitasi. Gravitasi, apa itu gravitasi? Pasti semuanya sudah tahu ya. Gravitasi itu adalah kekuatan tarikan bumi. Apa ada gravitasi di planet lain? Iya, insya Allah ada ya, karena saya juga belum pernah ke sana. Jadi gravitasi yang dimaksud di sini adalah tarikan bumi. Jadi massa, berat itu kan ditarik sama bumi. Nah, massa itu tergantung pada bumi, tergantung pada kekuatan tarikan bumi, gravitasi itu tadi. Dalam soal, atau saya tulis dulu ya, tarikan bumi. Nah, begini. Dalam soal biasanya diketahui, yaitu sebesar 10 meter per second kuadrat. Mana kuadratnya ini? Oh ini kuadrat. Nah, kuadrat. Nah, gini. Itu untuk tarikan bumi. Pak, kalau berat 1 kilogram ditimbang di bumi jadinya 1 kilogram. Tak coba dibawa ke bulan, apa beratnya 1 kilogram? Belum tentu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kalau di bumi jadi 1 kilogram, belum tentu dibawa ke planet lain, dibawa ke Mars sana misalnya, juga jadi 1 kilogram, belum tentu. Kenapa? Karena berat atau massa itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gitu ya.
Apalagi yang kita bahas ya. Oh ini nih, gravitasi itu kalau nanti diketahui dalam soal, yaitu yang dipakai. 10 itu jika tidak diketahui dalam soal, gitu ya. Kalau ada soal fisika misalnya, berapakah gaya, kita tulis dulu ya biar enak ya. Karena gaya itu adalah hasil kali massa dan gravitasi, berarti kalau ditulis secara rumus F atau gini aja dulu. Massa itu kan simbolnya M kecil. Nah, begini. Gravitasi itu simbolnya G kecil. Nah, sekali lagi ya, kalau kita ngomong masalah fisika, berarti kita harus hafal rumus ke simbol-simbolnya. F itu sama dengan M kali G. M kali G. Nah, begini. F itu sama dengan M kali G. M tadi apa? Massa. G itu apa? Gravitasi. Jadi kalau nanti di dalam soal itu berapakah ya gaya yang dimiliki oleh 1 kilogram beras, ya, di situ tidak diketahui gravitasinya berapa. Berarti seperti yang Mbak Eko bilang tadi, berarti gravitasinya sebesar 10 karena tidak diketahui. Kalau misalnya diketahui gravitasi bumi sebesar 9,8, ya sudah dipakai 9,8. Ya, jadi 10 itu dipakai ketika dalam soal tidak diketahui berapa besar gravitasinya. Itu namanya gravitasi. Oke, yuk. Kita mulai di contoh 1. Kita jawab contoh soal di halaman 21 LKS. Benda bermassa 10 kg. Gini, ini kalau saya jawab soal fisika itu langsung begini. Saya tulis soalnya nomor 1 ya. Diketahui dulu, diket gitu ya. Diket itu diketahui. Diket sampean baca soal terus langsung ditulis di sana. Benda bermassa 10 kg. Massa. Apa simbolnya massa? M kecil. Tulis M sama dengan 10 kg. Gini caranya. Berikutnya dilanjut baca soalnya. Ditarik dengan gaya 10 Newton. N itu bacanya Newton ya. Gaya, apa simbolnya gaya? F besar. F sama dengan 10 Newton. Tulis lagi kayak gini. Benda berpindah sejauh 10 meter. Benda berpindah sejauh 10 meter. Apa tadi? Perpindahan, berpindah. S, betul. S-nya kecil saja ya. Bukan S besar, S kecil. Berpindah sejauh 10 meter. 10 meter. Nah, lanjutkan baca soalnya. Berapakah usaha yang dilakukan gaya F tersebut? Oh, gampang ini. Ditulis begini, ditanya titik 2, apa yang ditanya? Berapakah usaha? Usaha itu berarti W besar sama dengan, tak kasih tanda tanya. Jis, kan ditanyakan. Oke, kita jawab ya. Oke, jangan lihat kunci jawaban di LKS dulu, perhatikan Pak Eko dulu. Jawab, kita tulis rumusnya. W itu sama dengan perkalian antara gaya dan perpindahan. Berarti F dikali S. Nah, gitu ya. Sama dengan F-nya berapa? 10. Kan begitu. S-nya berapa? 10. Tinggal 10 dikali 10. Pasti tahu. 100 kita nyebutnya satuannya usaha itu Joule. Berarti jawabannya 100 Joule. Coba dilihat kunci jawabannya di LKS loh, ya kan, betul kan? 100 Joule. Itu caranya. Bingung? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chat forum. Nanti insya Allah saya jawab. Nomor 2, contoh nomor 2. Oke, kita mulai contoh nomor 2. Lagi-lagi sebelum membaca soal, tulis dulu diketahui. Baca soalnya sekarang.
lemari es ditarik oleh Ali dengan gaya 10 Newton. Apa gaya 10 Newton? Simbolnya F. Tulis F sama dengan 10 Newton. Lanjutkan baca soalnya. Dan didorong oleh Tono dengan gaya 2N. Dengan gaya didorong dengan gaya 2N. Oke, F sama dengan 2N. Oh, biar pas lupa. Kok ada F-nya 2. Yang pertama F-nya Ali. Nah, begini. Yang kedua F-nya Tono. Usahanya Ali sama usahanya Tono. Jika gaya gesekan lemari es dengan lantai adalah 5 Newton, gaya apa gaya? Ya pancet F. Oh, gaya gesek tulis saja 5 Newton. Nah, berapa usaha yang dilakukan untuk mendorong lemari es tersebut sejauh 2 meter? Gampang ini. Sejauh 2 meter. Apa sih kalau sejauh 2 meter apa? Jarak perpindahan. Simbolnya S kecil, pinter. Oke, tulis 2 meter. Oke. Pertanyaannya tadi berapakah usaha? Usaha tadi apa usaha? W. Ditanya W. Tanda tanya, mana tanda tanya? Oke. Wis. Semua data sudah lengkap, kita jawab. Yang pertama kita ilustrasikan dulu. Kita buat gambar. Pak, masa nanti jawabnya digambar? Oh iyalah, sih gampang, digambar dulu. Biar mudah. Ya. Digambar biar tahu jawabannya dari mana dan mudah menjawabnya. Pak mudah ya nonton jawaban di koncone, ya pinter ya kan. Ya. Pinter nonton jawaban di koncone. Kita mulai menjawab soal yang kedua. Ini ya, kita buat ilustrasi. Kotak ini lemari es. Oke. Kemudian Ali itu mendorong sejauh 10 Newton ke arah ditarik. Oh, alinya dari sini. Ali ditarik. Wah, ini ditarik sama Ali. Oh, ini Ali ya ini. Misalkan ini Ali, saya tak kayak keterangan, saya gampang sampean. Iki tak misalkan Ali. Wah, iki Ali. Ali ke sana narik lemari esnya. Terus ada Tono membantu Ali mendorong dari sini. Didorong. Loh, didorong ambek Tono. Yes. Ali mendorong, Ali menarik, Tononya mendorong. Satu arah nggak itu? Satu arah. Berarti kalau satu arah dijumlah apa dikurangi? Dijumlah, betul. Gaya gesek lah. Kalau gaya gesek itu berarti dia menghambat. Berarti dia arahnya adalah sebaliknya. Dia mengarahnya ke sana karena kan bergesek. Nah, begini. Gaya gesekannya dia melawan. Kenapa kok lemari es didorong itu terasa berat? Karena dia bergesek. Coba kalau bawahnya diberi keset gitu ya, atau kain yang mudah, yang licin. Nah, pasti dorongan ke kulkasnya juga semakin mudah. Kenapa? Karena gesekannya berkurang. Karena ini gesekannya 5 Newton tadi ya. 5 Newton betul. Gesek. Oke. Gini. Berarti bagaimana resultan F-nya? Resultan. Apa tadi resultan? Jumlah, gitu ya. Resultan gayanya berapa? Ya tinggal Tono ditambah Ali. Tononya 2 ditambah alinya 10 dikurangi geseknya berapa? 5. Wes gampang. Kalau begini ya SD saya jawab begini ya. 2 ditambah 10 12 dikurangi 5 7 Newton. Nah. Pak sudah ketemu jawabannya belum? Wong sing ditanyakan W kok. W tadi apa? W itu hasil kali. Ya apa mau? Hasil kali gaya dengan jarak. Nah, gampang. F-nya berapa? Ya F resultannya yang dipakai. Lupa bukan F10, bukan kan ini totalnya sudah kita tahu. 7.
dikali S-nya berapa? 2 meter. Jawabannya 7 kali 2 berapa? 14. 14 apa? Joule. Coba dilihat di LKS. Ya, ketemu kan jawabannya betul 14 Joule. Gitu caranya. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui kolom chat ya. Nanti insya Allah saya jawab. Dikit-dikit Pak, cuma 1 lembar saja belajarnya Kak Wapola. Didik ya. Nanti dicatat, jangan lupa dicatat di buku catatannya masing-masing. Kalau memang ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Begitu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.